Oke, next kita punya angkatan 9, calon angkatan 9. Yang Dua orang udah melewati. Ya. Iya, 2 orang perwakilan Casis Putri dan Casis Putra. Ayo, persilakan masuk mereka, Letur dan Elios. Sekali tur. Aku dulu deh ya. Ya. Jadi aku mempersilakan, katanya ini merupakan seorang laki-laki yang memiliki wajah di atas rata-rata. Gini kenapa nggak ada yang nge-welcome ya? Enggak, katanya mengalahkan sekamarku, mengalahkan wajah sekamarku. Wow, aku kayak kita pernah semua ya kan? Oh, salah, sekamarku dikalahkan. Siapa sekamar? Jadi kita panggilkan, ini dia Benedictus Gultom. Oke, welcome. Masuk. Joining. Kita tunggu ya. Oke, lanjut tur. Next lagi. Jadi yang selanjutnya juga sebentar weh. Selanjutnya adalah mari kita sambut. Jadi dia semarga sama aku juga, dia Ginting, which is Farna. Jadi mari kita sambut Keisha Ginting. Silakan masuk. Yay, hey new Hai semua. Letur. Ya. Oke. Mau ngecek sinyal. Hai. Oke. Ini kayak benar-benar nggak kenal ya kita. Udah kenal satu sama lain nggak? Belum. Hilang. Belum. Dari Oke, sini sekarang kita coba kenalan dulu ya. Iya. Mulai dari siapa? Mulai dari Hostnya dong, harusnya. udah hostnya iya. Oke. Siapa? Halo dulu Monci. Oke. Come on. Namaku Monica Syaira. Oh ini kayak perkenalan di sekolah gitu. Iya, oke. Nanti Gak kayaknya apa-apa. kalian butuh nama kami, jadi ingat aja. Namaku Monica Syaira Pardede. Aku angkatan 7, berarti sekarang nanti aku masuk kelas 12. Udah, itu aja ya. Apalagi, itu aja kan. Aku anak IPA, Kimia. Next guys. Letur. Oke, aku. Jadi perkenalkan, namaku Leonardo Petersen Agustinus Turnip. Saya dari sekolah SMP Santo Yosef Pemuda Medan. Kawan ini juga. Munci. Dan aku sekarang, kami bertiga kelas 12. Nama angkatan kami Senonite. Terus panjang kali ya. Terus aku dari jurusan IPS. Next. Elias, Oke. mantan juara angkatan. Perkenalkan namaku Elsa Nenda Sembiring. Aku dari Batam. Aku sekarang udah mau naik kelas 12 dan ini bersama teman-temanku semua. Jadi ini merupakan apa nama proyek kita? Apokse. Podcast Senonite. Ini Senonite itu nama angkatan kami. Nah, jadi mungkin ya karena kalian bersedia untuk ikut ini, mungkin kalian bisa nantilah dapat tanda tangan dari kami bertiga ya kan. Kita balik ke adik-adik kita angkatan 9. Coba kita perkenalkan dari yang cowok dulu deh. Ladies first lah. Ladies first. Yang mana nih? Oke, yang Keisha. Ladies. Keisha. Nama, asal sekolah, SMP, apa lagi gitu ya? Jurusan apa? Itu kan? Benedictus. Oke, Benedictus dulu lah. Udah kedengar nih. Oke, udah kedengeran? Udah. Oke. Oke. Perkenalkan, nama saya Benedictus Gultom. Saya berasal dari SMP Santa Lucia 2 Sanggul. Saya diterima di Del di jurusan IPS. Oh, PS. Iya, Bang. Ini seniormu si Letur. Leo Enggak, maksudnya. jangan tanya nama aku apa IPS. Dia anak IPA yang kesulit ke IPS. Nah, Dia IPS sejati loh. berarti kenal sama Sisil. Kenal, kan? kenal. Ya, Jurusan Agung. juga. Jurusan Agung. Agung. Di Koer. Kan si Elias dapatnya dari Agung. Aku dapatnya dari iya. Koer. Iya, Agung. Siapa Koer? Aku dapatnya dari Agung. Oke, apa nih? Keisha, Bisa udah bisa ngomong?
Oke. Udah bisa ngomong. Kedengeran. Jangan salah paham, kan kamu lucu ada loh. Oke, sekarang Kesya. Oke, perkenalkan nama aku Kesya Ginting. Aku berasal dari Batam, tepatnya di SMP 3 Batam. Aku keterima di bawah ini di jurusan IPA. Sekian, makasih. Hai, perjuangan ya. Dia adik kelasku ya. Perjuangan ya, semangat. Karena ya. Anak IPA kan? Kenalan dong satu sama lain dulu. Hai, nama aku. Iya. Gak usah. Kalian Oke, udah sekarang- seangkatan. Iya kok lulus Prabut. Bisa Oke, bisa. sekarang kita bakal nanya. Aku mau tahu dong motivasinya masuk Del. Iya. Sama motivasi ngambil IPS, motivasi ngambil IPA. Ini bakal banyak banget nanti nanya-nanya kayak gini, jadi main lah persiapan itu ada nanya nanti. Oke. Siapa duluan? Ladies first. Coba duluan, ayo coba tanya satu lain. Lihat kan kita. Ladies first. Oke, jadi motivasi aku masuk Del itu, kan aku lihat alumni-alumninya, beberapa alumninya itu udah masuk top 5 universitas di Indonesia. Jadi kayak lebih memungkinkan gitu loh, masuk universitas yang bagus gitu. Terus kan, kita juga ngebiasain diri buat gak kecanduan main gadget, dan lebih kayak nyari ilmu itu di buku kalau nggak dari guru gitu. Terus belajar mandiri sih pastinya. Kan soalnya kalau misalnya kuliah pasti kan jauh dari orang tua, bakal ngekos, gitu aja sih. Lalu aku megang HP gue tadi. Oke, lanjut. Benedictus Gultom, silakan. Ini bentar. Kenapa milih PEMIA? Oh ya, kayak Kenapa milih PEMIA? Nanti mau pindah ke PIS. Quit sekarang, aku keluar dari sini. Ada kawan. Asli lah, gue keluar kan udah. Tuh, kok kelas sampai angkatan 7 ini lah pertanyaan. Kenapa, Kay? Kenapa memilih jurusan IPA? Kalau misalnya aku nggak gimana ya? Aku jumpa aja sih bakat aku di IPA. Terus aku juga kurang suka. Dari dulu memang sih nggak suka IPS. Ini kata-kata aku waktu kelas 9. Oke. Tapi kan nanti kan ada lintas minat. Minat kayak geografi, tahu kan? Jadi itu nanti mau milih lintas minat apa? Nengok dulu lah. Aku juga belum terlalu tahu semuanya sih. Oke. Ya pas ya. Benedictus. Oke, lanjut. Benedictus. Kalau motivasi yang utama aku sih pertama tentunya dari saudara lah kan, karena pertama aku lihat kakak yang pertama, kakak yang kedua, kakak abang juga. Yang pertama mereka tes ke Del, tapi nggak ada yang masuk pertama. Terus aku coba. Pertama ya kecil lawan 3.000 orang nih ya pasti lo nggak masuk. Tapi saya coba masuk cadangan. Aku kan testingnya lewat IPA. Tapi kan aku masuk cadangan. Tapi dia yang nerima tinggal yang tersisa itu slotnya untuk IPS, jadi aku masih IPS. Nah, jangan nyesel. Iya, jangan nyesel. IPS Jangan nggak pernah menutup kemungkinan berpikir nggak nyesel. sukses kok. IPS Karena dia nggak akan juga pernah nggak sukses. Karena dari dengar juga IPS yang di Delhi ini keras juga, Kak. Nggak kayak sekolah-sekolah yang lain gitu. Ya Nggak bebas-bebas kan, kali. jangan langsung nyesel, aku mau IPA kan masuknya IPS gitu, jangan langsung jalanin aja, siapa tahu emang cocoknya di IPS, kan kita nggak ada yang tahu. Kayak aku contohnya, skip. Aku juga. Ini nggak cuma terarah dari kami ke kalian aja ya, kalian juga sama kalian juga bisa bertanya, kalian juga bisa bertanya sama kami. Oke. Apa tadi mau kutanya ya? Next lah, lanjut. Kan jadi kalian udah mau masuk SMA nih, tentu pasti SMA ini beda banget nih sama SMP, ya kan? Terutama new normal. Ya, oke. Dan jadi menurut kalian masa-masa SMA itu kayak mana aja sih? Apa yang menurut kalian dipikir kalian dulu tentang masa-masa SMA?
Dari ladies first, Keisha. Aku terus. Jadi kalau saya menurut aku masa itu masa-masa terberat karena aku lihat apalagi yang kelas 12 ya, perjuangan buat dapetin universitas terbagus di Indonesia itu kayak harus tahu ini, tahu itu, belajar ini, belajar itu. Pokoknya masa-masa SMA itu adalah masa-masa terberat dan masa-masa kita mencari jati diri. Jadi kita usahakan kita tuh bergaul dengan orang-orang yang baik. Walaupun kita bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, kita harus berusaha buat ngerangkul dia ke arah kita, ke arah yang lebih baik. Jadi kalau misalnya SMA itu haruslah mendekatkan diri dengan Tuhan, pokoknya yang baik-baik aja. Karena kan kita kan peralihan menuju dewasa, jadi kita tuh harus belajar bagaimana menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat sekitar kita. Benar. Oke. Baru dia kayaknya yang mikir kalau SMA itu emang udah kayak langsung berat gitu. Yang lain kayak katanya SMA itu masa-masa apa ya, masa muda yang paling enak gitu ya. Cuma dia yang nganggap gitu dan dia benar. Yang lainnya bullshit. Emang berat. Semoga bisa jadi pelajaran buat semua yang nonton video ini. Iya, coba dipikirin lagi. Emang enak. Emang kalian udah ngerasain kan? Memang bagi orang sih enak karena mereka nggak mikirin pelajaran gitu, mikirnya tentang pacaran. Iya. Pacaran. Nanti Keisha gak mau pacaran kan di Del? Gak bisa. Gak boleh. Boleh. Lanjut, boleh, oke. Gak bisa. Lanjut, Benedictus. Jangan ajarin itu dong. Benedictus, Ben. silakan. Kalau Benedictus menurut aku manggilnya sih, apa sih? Ben. Ben aja. Ben. Ya. Soalnya dia bilang bego tadi. Kalau menurut aku sih di SMA itu tentunya lebih berat dari SMP lah ya. Karena pelajarannya dibilang gimana pun pasti SMA lebih susah. Terus kalau pertemanan di SMP kita ya biasa-biasa, pertemanan dekat. Di SMA ini kan SMA-nya kita diambil dari banyak sekolah. Ya kita harus pintar bersosialisasi untuk bisa mencari teman kita dari semua sekolah, nggak hanya dari sekolah kita ya kan. Terus di SMA itu menurutku itu kita perlu belajar ya keras, kayak abang saya gitu kan, dia lagi sekarang kelas 3 keras untuk masuk ke universitas gitu. Oke. Nah, jadi harapan kalian masuk Del ini apa sih sebenarnya? Apa yang kalian harapkan dengan masuknya kalian di Del? Dari ladies first deh, Keisha. Lady first mulu, si Ben dong. Oh iya. Si Letter ya. Udah gedek dia. Oke, Benedictus, silakan. Ben. Kalau menurut aku sih kan mengejar mimpi itu bisa di sekolah mana aja. Ya, Tapi kan benar. kita bisa jadi apa juga. Tapi kalau tergantung sekolahnya juga. Kalau misalnya sekolahnya dikatakan buruk gitu, kurang baik lah kan, karakter kita juga bisa berubah dalam setiap sekolah yang kita masuki. Contohnya yang saya tahu Del itu sekolah yang bagus. Jadi jika saya masuk ke Del ya kemungkinan besar saya bisa meraih cita-cita dengan mudah. Amin. Iya. Amin. Pokoknya Oke, kayak Keisha. Jadi seperti yang aku bilang tadi, tujuan aku masuk ke Del itu kan untuk lihat alumni-alumninya tuh masuk top 5 universitas di Indonesia. Jadi tujuan aku masuk Del yaitu lebih gampang linknya masuk ke top 5 universitas itu, gitu sih. Terus kan kalau punya kenapa? Enggak, Lanjut aja dulu, aku mau nanya tadi. Terus aku juga belajar hidup kayak mana, hidup tanpa gadget. Apalagi kan banyak anak sekarang yang kecanduan banget main game, main sosial media. Jadi kalau saya di Del kan benar-benar nggak ada sih, kayak memang benar kuno gitu. Terus belajar bersosialisasi, bisa mandiri gitu lah pokoknya. Tahu nggak namanya homesick? Tahu? Jadi menurut Keisha gimana kalau misalnya Keisha atau misalnya teman-teman Keisha homesick itu cara ngatasinya gimana? Jujur sih aku kalau waktu mau masuk ke Del ini aku nggak ada pikiran buat homesick. Soalnya aku udah terbiasa nginep-nginep kayak gitu
tanpa gadget, tanpa orang tua. Soalnya dulu aku waktu mau masuk SMP, aku pernah bilang sama mamaku kalau aku pengen masuk asrama, tapi belum dibolehin. Kayak dari SMP itu kayak udah benar-benar mantep kali untuk ke Delnya, dan nggak pernah mikir sih kalau bakal kesepian, bakal rindu mama, bakal rindu keluarga, bakal homesick lah, apalah pokoknya. Terus kalau ada kawan yang homesick, ya gimana sih, kalau kita sebagai teman ya cuma bisa menghibur, cuma bisa kasih motivasi, penguatan, terus kadang-kadang dibimbing, jangan homesick, kadang gini pasti ada kami yang jadi saudara kamu, kawan kamu, jadi tempat curhat kamu, ya gitulah. Sebenarnya tuh selalu Le pertanyaannya Le. Jadi seharusnya orang ini yang nanya kayak mana cara kita mengatasinya, karena kalau KJ tadi bilang kan dia sering nginep dan segala macamnya. Karena jujur aja. Let's see dia bisa jawab. Iya. Gak apa Simon, gak apa. Ya iya, tapi percayalah akan ada entah kayak sekali 2 kali pasti pernah. Karena aku jujur aja aku kayak tipe orang yang ditinggalin juga. Aku saking muaknya ditinggal. Saking muaknya. Kalau dari Bendy sampai pengen asrama terus misal. Kalau aku sih Bang, pasti kan semua orang itu kadang-kadang atau terus itu homesick kan. Jadi kayak kata Kesha tadi, kita perlu mengajak teman itu untuk menganggap asrama ini adalah rumah kita sekarang gitu. Jadi kita enggak kayak yang sebelum-sebelumnya anak yang manja, anak yang suka main HP, anak yang suka yang kayak mana lah minta-minta sama orang tua. Jadi sekarang kita harus mandiri gitu. Baguslah, untung kalian berpikir kayak. Oke, sekarang balik lagi pertanyaannya ke Letur dan Monci. Emang Letur Monci pada homesick ya? Wah. enggak. Aku cerita deh. Enggak kok jangan bacot. Apa? Aku cerita nih. Jadi aku tuh anaknya itu suka ditinggalin di rumah. Kayak sama. Pokoknya aku sendirian. Terus kayak mamaku itu keluar kota gitu-gitulah, sampai aku dari yang terlalu ekstrovert sampai kayak lebih suka sendiri gitu, kayak jadi lebih suka sendirian gitu kan. Terus aku tuh senang sendirian di rumah, tapi aku akhirnya memutuskan untuk masuk SMA Unggul Del karena aku suntuk sendirian di rumah. Jadi aku bersikeras masuk SMA Unggul Del. Aku masuk SMA Unggul Del. Aku pertama kali selesai Prabu boleh nelpon, aku nangis sampai ingusku tuh penuh di satu meja kantin. Oke, mama mau pulang. Nggak dikasih. Pokoknya dia kayak, aku pikir aku bakal kayak santai aja karena mamaku bilang, nanti emang Mudik gak kangen sama mama gitu. Kayak, ya enggak lah, aku udah biasa ditinggal. Terus kayak, masuk Del, anjir aku pengen pulang. Kayak, bahkan itu aku 1 semester kayak gitu. Tiap kali nelfon mamaku, aku nangis. Mamaku mau pulang, nggak dikasih pulang. Sebenarnya tekanannya nggak cuma karena kangen, cuma kayak, ini berat kali, kayaknya aku nggak mampu, aku mau pulang aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau di Del ini sebenarnya banyak banget ya yang kita bisa pelajari, apalagi Kak untuk melatih mental kita sendiri pun itu kita pelajari di Del. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke pertanyaannya. Jadi kan ini kalian nggak ikut UNBK ya? Nggak ada UNBK, nggak ada UN ya kan? Ya. Nah jadi kan sama pasti kalian nganggur gitu kan sebelum masuk ke Del ini. Jadi menurut kalian, jadi yang selama ini kalian ngapain aja nih di rumah? Main game. Ya dari Benedikus dulu, dari Ben. Kalau orang tua aku sih memang nyaranin untuk les bahasa Inggris saja, jadi aku dan abangku ada les bahasa Inggris Bang tiap hari. Baguslah. Jadi itu main game nggak? Kadang nih Bang. Game apa ML? Ada akunnya apa? Ajak mabar lu kan? Yang lalu. ML ya, PUBG gitu ya? Benedictus nggak gerak tau. Oke, kalau Keisha gimana? Selama karantina? Dulu pertama-tama karantina sih, aku tuh sering scroll IG. Terus aku tuh scroll IG tuh nengok yang belajar gitu kan. Nengok susah loh masuk kayak masuk kuliah gitu. Akhirnya aku memutuskan buat beli buku UTBK yang isinya tuh soal UTBK. Jadi aku pelajari soal UTBK kayak gitu. Dan aku kadang-kadang kalau punya
kalau misalnya aku udah capek, udah suntuk banget soal UTBK, berarti aku beralih ke soal SMP buat inget-inget atau refreshing dan biar nggak kaku lagi. Kalau saya kawan aku kan banyak yang bawa-bawahan gitu, jadi kalau misalnya mereka nanya, aku masih bisa ngejelasin. Dan juga kadang-kadang aku baca-baca soal Olimpiade sih, gitu-gitu aja sih. Paling terus ya udah bersih-bersih rumah. Gila jago Terus nih anak. Jago. Isya nggak tipe cewek yang nonton drakor sampai malam, sampai nangis-nangis gitu? Enggak, aku kalau misalnya nggak males belajar, paling aku mabar. No, dia main game juga kan? Main game apa? PUBG, paling PUBG. Gila. Gila, aku ninggalin PUBG kelas 9. Sumpah aku nggak main apa-apa. Bisa mungkin kalian mabar berdua, Keisha. Iya. Langsung buat aja grup angkatan 9 mabar. Grup angkatan 9. Nama OTW. Nah, jadi kan ini mungkin udah pertanyaan yang terakhir ya. Jadi gimana nih kalian kasih apa ya, kata-kata pesan-pesan buat Gak mau ada saling nanya-nanya dulu gitu? Enggak ada loh sapaan tadi, kelas 1 angkatan. Apa? Mereka enggak ada sapaan. Iya, kalian nggak mau nanya ya? Mereka kayak fokus ke kita. Iya, makanya. Kalian nanya ke kami atau kalian saling nanya gitu? Aku diam-diam sih. Satu orang harus satu Ada. Oke, jadi aku tadi ada nengok video di OSIS SMA Unggul di Instagramnya. Terus aku nengok beberapa sapaan di guru-gurunya. Dan video aku, yang ininya, yang video Kado itunya. video semangat itu. Iya, kado untuk tahun ini. Ada yang nengok pakai handuk. Pas lihat gue Iya, nonton. iya. Terus Oh iya, aku kirim sumpah adalah. Terus waktu kepala sekolahnya bilang itu katanya sih tahun ajaran baru tuh bakal juga daring. Jadi kayak mana sih abang-abang sih, kayak mana sih sistem daringnya kalau saya di SMA Unggul Del? Terus gurunya kayak mana lah pokoknya ngajarnya dengan sistem daring ini kan. Soalnya kan kalau aku sendiri ya, waktu mau naik kelas itu nggak sempat ngerasain sistem daringnya belajar. Jadi kayak mana sistemnya di SMA Unggul Del? Mana tahu kami nggak dapet soalnya kan. Siapa yang jawab gue? Siapa yang jawab? Apa? Nanti Sistem sama daring. sistem daring. Lektor kayaknya sangat mencintai ya. Jadi kayak kami ngasih tahu apa itu sistem, kayak mana sih sistem daring selama LFA ini gitu. Siap. coba Le. Ya pastinya kan kayak kita tetap disiplin, kayak setiap jam 7.30 udah absensi di grup WAG mata pelajaran gitu kan. Kalau misalnya nggak masuk dicatat gitu, atau nggak ada dapat hukuman tersendiri lah, pasti juga ketinggalan. Karena kayak LFA ini kan kalau misalnya ketinggalan kan bahaya kan. Iya, karena riskannya tuh kayak ini sulit dimengerti kalau ketinggalan. Dan di Del itu kalau misalnya sehari nggak ngikutin itu kayak rasanya kayak seminggu, ya kan guys? Iya, itu kayak kita kali ngejarnya. Itu kayak tiba-tiba aja kayak aja lah. udah numpuk semua tugas. Kok bisa? Kayak harus pandai manajemen waktu. Apalagi kalau LFA ini kan, kita tuh kayak kadang susah ya buat mengontrol diri sendiri kan. Nah jadi kalau LFA ini ya lebih harus mengontrol diri sendiri. Kalau guru-gurunya ya disiplin juga, berintegritas, masuk selalu ngajar setiap KBM. Kayak gak cuman ngajar dari WAG, kayak bisa juga pakai Zoom, kayak video call group, atau misalnya
dari video-video dari Genius, dari Ruang Guru, atau dari mana-mana gitu. Jadi nggak satu arah aja. Ya sebenarnya gini, kalau kami kan LFA tuh kami udah kenal sama semua isinya. Kami kenal sama semua isinya, jadi kayak ya ini kayak cuma kayak fit call sama kawan-kawan, sama guru yang udah dekat. Apalagi kami udah 2 tahun kan. Nah gimana kalian ini pasti lebih susah lagi, karena kalian kawan-kawan baru, orang-orang baru, terus kalian ketemunya lewat internet. Kayak krik, pasti tuh kayak krik kali yang Tapi nggak apa sih, itu tantangannya. Mungkin itu keistimewaan angkatan kalian gitu loh. kalau saranku sih udah mulai bisa kayak kan udah tahu ya nama-nama kawan angkatannya, kayak udah bisa gitu follow-followan atau chat-chatan. Karena beberapa dulu kami juga kayak gitu, ada yang kayak chat-chatan. Jadi kayak langsung ada kawan gitu walaupun baru dari internet. Oke, sekarang lanjut ke Ben. Silakan Ben. Gak ada yang mau nanya gitu. Pertanyaannya nggak penting juga ya. Nggak apa-apa. Kami juga nggak penting. Kami juga nggak penting. Kalau misalnya istirahat kan yang ketahui itu agak lama. Terus orang abang ngapain aja selama istirahat? Aku suka pertanyaan kayak gini. Pertanyaan apa ya? Ini mau jujur atau Ini bohong? istirahat makan siang kan? Iya kan? Atau istirahat apa? Istirahat kayak sekarang, libur, ganti-ganti. atau Apa? Ya selama waktu jadi dalam, selama pergantian les gitu. oh, Istirahat makan siang lah bilang yang lama kan. 1 jam. 30 menitnya makan. Bisa. 30 menit lagi kerjain Baru. tugas, nyicil Jujur aja. PR, Kita jujur atau aja. nge-review. Kita jujur aja 30 menitnya ngapain coba? Aku kerjain tugas ya. Aku kerjain tugas kalau enggak ke kelasmu atau ke kelas letur. Kau ke kelasku aja nggak berani masuk loh Yos. Jadi kami tuh Iya. kayak suka ketemu sama kawan-kawan yang beda kelas di koridor gitu. Nanti ngobrol-ngobrol atau memang ada sih yang ngerjain tugas atau kadang kayak Iya. tidur. Karena kalau misalnya aku udah nyicil tugas kan dari di asrama, jadi kayak misalnya kalau misalnya ada tugas tuh besok, jadi kan udah siap. Ya udah waktu istirahat kayak habisin penat gitu, main-main sama kawan, cerita-cerita. Ya, jangan sampai ada anak sana yang komen kau bacot ya. Oke, baik. Nah, jadi kan ini udah mau habis nih ya. Jadi sebelumnya ada nggak yang mau kalian sampaikan buat teman-teman kalian calon angkatan 9 yang bakal nonton ini? Dari Kesha. Didatangi rumah kawan dia semua. Lalap aku terus. Oke, buat kawan seangkatan aku semangat aja sih buat aku. Terus kalau misalnya aku aja berteman, jangan terlalu cuek banget, jangan terlalu jual mahal. Karena aku nggak suka yang jual mahal. Terus Ada Instagramnya gitu, kasih tahu. kalau misalnya follow Instagram aku supaya nanti kita nggak terlalu gitu ya, @kesha_meges15_. Oke, nanti di link di bawah. Oke, and then waktu nanti misalnya kalau kita udah boleh ke asrama, kalau misalnya aku nggak tahu suatu pelajaran, aku nanya ke kalian tuh jangan bilang nggak tahu, padahal kalian tahu. Aku nggak suka orang kayak gitu. Oke. Oke, silakan si Ben. Kalau dari aku sih untuk teman-teman atau angkatanku semua, semoga nanti waktu kita udah masuk, mohon kerjasama yang baik. Tentunya kita harus berteman, membuat hubungan relasi yang baik itu. Terus kalau misalnya pada tugas gitu kita harus kerjasama, jangan sendiri-sendiri kerjakan. Nanti mau sendiri-sendiri kerjakan, kita kan enak juga. Ya. Bener. Terutama kamu kan kelas IPS kan, itu bakal Ya. kelasmu selama 3 tahun. Iya, Akun sosmednya gitu. Aku punya IG Benedictus L9. Oke. Oke, silahkan Kalian di-follow. juga bisa, pokoknya kalian juga bisa lah kita berteman di Instagram biar kayak aku angkatan 7 yang bisa berkawan sama angkatan 9.
Aku ganti surname, aku lupa. Baru aja. Oke guys, ini kayak biar gimana? Belum terganti guys. Monica Ashera. Dah. Ya. Kalian bisa Monica follow Shira. aku. Enggak, One Cool Kiss. One, satu, cool, keren, KIES. Enggak, alay kali aku tadi. Oh, ganti Apa? username demi ini ya? Enggak, aku kayak mau kayak Kane gitu loh dari lama, tapi aku nggak nemu kata-kata yang Oke, kalau kayak baik. Letur. Aduh, kon kali weh. Letura. Enggak itu nama Instagram gua apa kau? Jadi Instagramku itu @leturaf. Letur S. Pokoknya kalau nyari punya aku ketik Monica Shera, dapat. Nanti kami kasih tahu. Oke. Elios. Kalau aku @Elios SNNDA. Nah, sekarang kita udah selesai. Jadi makasih banyak buat Keisha dan Winnie Tom. Semoga Sama nanti dong, Mon. Nih, pakai reaction. Oke. kita kasih apa gitu sesuatu untuk orang yang kayak semoga. Ya, jadi semangat buat Elevanya. Semangat Prabunya, Prabu online soalnya aku nggak ngerti Prabu online, tapi semoga kalian bisa menjalaninya dengan baik. Dan kalian pasti nggak stres itu sih kalau online. Yang nggak nambah hitam juga lah, intinya semangat. Oke. Oke, semangat. Terima kasih See sudah you. ikut dalam See you di langit Del, di dunia Del. Dadah.